Masyarakat itu sangat terganggu dengan bunyi knalpot yang memekakkan telinga. Knalpot blongnya itu akan kita jadikan monumen. Kalau misalnya ada pelanggaran kasat mata, ada polisi di situ tidak melakukan penindakan ataupun menindaklanjuti, saya pasti marah. Nah itu kalau ketangkep pas lagi sama yang lainnya bahaya. Makanya Sebenarnya ini Polri bisa memecah rumah tangga loh. Jangan selingkuh di jalan, menurunkan perselingkuhan. Bagus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Polri. Salam presisi. Bersama saya di sini Bribka Tegar dari Satlantas Sukoharjo. Siang hari ini langsung saya akan memandu jalannya acara podcast dari studio presisi Polres Sukoharjo dengan tema siang hari yang cukup menarik. Tema yang selama ini mungkin mewakili pertanyaan banyak pihak, masyarakat Sukoharjo khususnya, tentang yaitu knalpot brong, penegakan knalpot brong yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan oleh Satlantas Polres Sukoharjo, dan juga ETLE. ETLE itu adalah tilang yang berbasis kamera yang sudah dipasang di titik-titik tertentu di sepanjang jalan di wilayah hukum Kabupaten Sukoharjo. Tentu ini mungkin tema ini tema yang sangat baru karena masih banyak masyarakat di luar sana yang belum memahami, dan saya harapkan ini nanti bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada dalam pikiran masyarakat Sukoharjo. Wah, apa tuh ETLE itu? Bagaimana tuh sistemnya? Nanti kalau kena bayarnya gimana? Terus knalpot brong. Kenapa kok knalpot brong sekarang ditindak? Kenapa kok disita? Kenapa kemudian harus diganti standar? Nanti kita akan bahas itu lebih lanjut, lebih dalam lagi, tentunya bersama tokoh bintang tamu yang kami hadirkan di sini di studio presisi siang hari ini. Tokoh yang sangat tepat untuk membahas tentang hal ini. Panglimanya Satlantas Polres Sukoharjo, Bapak Kasat Lantas Sukoharjo, AKP Hildan Pramudawardana SPD Kor MH. Selamat siang Komandan. Selamat siang Mas Tegar. Saya Bagaimana? panggil Mas nggak apa-apa ya ini Mas ya, aja. biar santai gitu. Biar lebih fleksibel. Gimana? Kabarnya sehat Komandan? Alhamdulillah baik Pak Tegar, Mas Siap. Tegar. Wajahnya makin hari makin bersinar. Harus selalu sebagai pelayan masyarakat harus selalu senyum sapa salam. Oh, tentu. Jadi Harus. masyarakat yang dilayani pun juga merasa nyaman. Harus gitu. Udah berapa lama di Sukoharjo, Komandan? Alhamdulillah kami di Sukoharjo baru 10 bulan. 10 bulan. Nyaman? Insya Allah nyaman. Kerasan? Tentu di sini ada sesuatu yang paling jenengan idam-idamkan gitu mungkin. Makanan apa yang paling disukai di Sukoharjo? Rata-rata kami suka makanan untuk di Sukoharjo itu ya ayamnya itu biasanya. Oh, pasti ayam yang bakar tuh ya? Ya tepatnya seperti Karena itu. itu ayam udah melegenda sampai bawa presiden semuanya datang ke situ. Nasional. Menteri nasional, tingkatnya Betul nasional tuh. Patut berbangga pernah makan di situ. Kemudian mau izin mungkin masyarakat Sukoharjo juga ingin mengenal sosok Komandan sebagai panglimanya Satlantas Sukoharjo di sini, ujung tombaknya, pemimpinnya di sini itu kayak Pak Kasat Lantas Sukoharjo piye ngendi to kok bagus men. Mungkin banyak yang bertanya seperti itu. Mungkin bisa dikenalkan dulu. Pak Kasat tuh griane pundi, asalnya saking pundi? Oh iya. Dapat kami kenalkan, kami nama Hildan Pramudawardana. Asal ataupun lahir kami di Klaten, Mas Tegar. Oh, dekat aja. Iya, dekat Klaten aja. ya. Oh, saya Klaten, kira jauh. Ngolodono, Karangdowo. Oh, yang Karandowo. Betul. Oke, siap. Tapi kami dari kecil ikut Bapak Ibu di Magelang. Oh, dan Magelang. Karena Bapak Ibu dinas di Magelang. Iya. Alhamdulillah kami kemudian setelah lulus SMA, kemudian kami kuliah di Yogyakarta, kemudian baru masuk polisi melalui sumber sarjana. Oh, gitu. Dulu ini saya baca SPD. Betul. Berarti pendidikan olahraga, benar? Betul. Berarti hobinya olahraga. Ya untuk mendukung kesehatan saja. Apa dan olahraganya yang paling Kami saat ini hobi apa? suka tenis lapangan. Oh, tenis bisa sparring sama saya. Boleh, Di boleh. sini banyak keluarga saya juga, teman-teman saya yang main tenis. Nanti kita kapan-kapan bisa main bareng. Demikian. Langsung aja kita masuk ke Betul. tema ya kemudian ya. Iya. Kita masuk ke tema yang pertama, yaitu yang saat ini lagi gencar-gencarnya dilaksanakan oleh Satlantas Sukoharjo. Kemarin juga banyak rekanan-rekanan saya, tetangga saya itu yang banyak yang bertanya-tanya. Knalpot brong kemudian. Penindakan pelanggaran knalpot brong. Betul. Itu masyarakat, wah kok saya ini knalpot brong banyak yang disita. Disuruh ganti yang standar karena gitu. Terus kemudian masyarakat juga bertanya, sekarang setiap pagi ada razia di titik-titik di Sukoharjo. Itu bisa dijelaskan kemudian mungkin masyarakat
biar tahu kenapa dilaksanakan penindakan knalpot brong dan apakah betul di situ ada razia. Mungkin bisa dijelaskan biar gamblang. Nah, jadi gini Mas Tegar. Iya. Jadi kami sebagai polisi lalu lintas Polres Sukoharjo, kita bersifat sesuai apa yang menjadi perintah dari Bapak Kapolri, yaitu melindungi, mengayomi, melayani. Siap. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, kita menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan masyarakat, Oh, jadi khususnya di Sukoharjo. Iya. Apa itu keluhan masyarakat? Masyarakat itu banyak berkeluh kesah, banyak menyampaikan kepada kami dari sosial media ataupun dari langsung bila mana bertemu dengan kami ataupun anggota-anggota lalu lintas, bahwasanya masyarakat itu sangat terganggu dengan bunyi knalpot yang memekakkan telinga. Oh, jadi ini justru sebenarnya masyarakat sendiri yang merasa udah tidak nyaman dengan Betul sekali. knalpot brong tersebut. Kemudian dari Satlantas Sukoharjo menindaklanjuti dari Betul, keluhan betul. masyarakat tersebut. Betul, Oh, gitu. itu yang pertama, itu yang pertama, alasan pertama. Untuk yang kedua, bahwasanya sudah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009 bahwasanya pasal 285. Iya. Kendaraan yang digunakan itu harus sesuai spektek. Jadi harus sesuai spek Betul. keluar dari pabrik. Keluar dari pabrik. Harus sebenarnya seharusnya seperti itu, tidak Betul. dirubah. Apa itu spektek? Apa itu yang harus terpenuhi dalam Apa aja, kendaraan? Nanda? Bisa Yang dijelaskan? pasti yang pertama dari atas dulu ya Mas ya. Dari ini. atas Ya Pak. sepeda motor tuh. Ada paling atas itu kan spion. Spion. Ada spion. Dari pabrik udah Dari dua. pabrik harus dua. Itu tidak ada apa alasan, pasti untuk keselamatan pengguna. Betul sekali. Melihat ke belakang. Yang turun lagi itu ada lampu depan ataupun belakang harus sesuai. Yang depan itu harus Selalu bening, nyala sekarang, lampu selalu depan nyala, nyala. betul. Yang belakangnya itu harus berwarna merah, jangan bening. Nggak Karena boleh. apa? Untuk kenyamanan juga, kembali lagi ke masyarakat. Karena kalau bening itu ketika direm yang belakang silau, benar. Betul sekali. Sehingga kalau silau bisa mungkin pada saat kecepatan tinggi silau bisa menyebabkan kecelakaan. Betul. Turun lagi bahwasanya untuk penggunaan bannya itu harus betul. standar. Ya itu banyak yang diganti yang kecil-kecil Iya. itu loh, Nan. Jangan ban sepeda adiknya dipakai untuk motor. Oh, yang anak sekolah itu kan banyak jangan, tuh. itu. Ganti pelek yang kecil itu, kemudian dikasih ban yang tipis itu. Itu jangan berbahaya. Karena apa? Daya Bannya cengkramnya. sama dompetnya saya sama tipisnya itu, Nan. Ya udah, besok ganti dompet aja yang tebal. Oh, boleh ya. Isi nggak isi udah tebal gitu Oh, ya. boleh, siap. Ya, yang penting udah tebal dulu. Dikasih tebal-tebalan Ah, nanti. Kemudian apa lagi selain ban? Turun lagi yang kembali lagi ke topik awal tadi, yaitu knalpot blong. Knalpot. Nah, knalpot blong itu knalpot yang tidak sesuai dengan pabrik. Saya yakin dan saya masyarakat tahu semua bahwasanya knalpot yang standar itu bunyinya juga ramah lingkungan, Nyaman. tidak bunyi, kemudian bunyinya walaupun bunyi tapi tidak sesuai tidak Tidak melebihi apa yang melebihi. kalau misalnya knalpot blong Iya. itu sesuai pasal 285 itu sangat-sangat melanggar. Tentu, Maka dari tentu. itu kita Satlantas Polres Sukoharjo sebagai pimpinan di sini bersama rekan-rekan dan anggota, kita pertama sebagai pelindung pengayom pelayan masyarakat harus menindaklanjuti apa yang menjadi keluh kesah masyarakat dan melaksanakan apa yang menjadi dasar kita undang-undang seperti Jadi itu. knalpot brong itu kemudian diganti dengan yang standar, Betul, wajib mengganti yang standar. wajib. Kemudian yang knalpot brong dikemanakan, Dan? Knalpot brongnya itu disita kemudian dikemanakan? Rencana gini, jadi bahwasanya untuk menjadi pembelajaran bagi masyarakat, Ya. kita kedepannya ini baru kami kumpulkan untuk knalpot blongnya itu akan kita jadikan monumen. Oh, jadi mau bikin monumen dari Monumen. knalpot yang Knalpot disita blong. kemarin itu. Kita udah menangkap ratusan Mas Tegar, ratusan. Banyak ya? Banyak ratusan sampai bisa dikatakan 200 sampai 200 lebih sampai Mungkin hampir lebih, mungkin, Dan. lebih. Kalian minggu itu penindakannya. Nanti rencananya bentuknya apa itu monumennya, Dan? Nanti akan kita bentuk ya seperti burung. Oh, seperti burung itu. Filosofinya itu kan. Apa, Dan? Filosofinya burung kenapa itu kok burung? Filosofi kenapa? Karena knalpot di Sukoharjo ini akan saya buat burung. Saya harapkan bila mana burung itu bisa mengepakkan saya bisa pergi. Wow, gitu. Bisa pergi jadi tanah di Sukoharjo, wilayah Sukoharjo Nihil, itu nihil, bersih dari bersih, knalpot blong. nol knalpot blong. Hebat sekali. Filosofinya hebat Nah, sekali. itu. Itu idenya siapa, Dan? Ya muncul aja dengan spontan gitu lah. Oh, Ya. hebat sekali. Iya. Saya aja nggak terpikir kenapa kok bisa burung gitu. Nah iya, Nanti ditunggu monumennya. iya. Nanti kalau saya boleh ngasih saran, mungkin nanti monumennya bisa dikasih di tengah kota. Jadi setiap orang yang melintas di kota Sukoharjo bisa lihat. Betul. Jadi jangan ditaruh yang di pinggiran, Dan.
kasih di tengah kota, mungkin di simpang 5 Betul. atau mungkin depan kantor Satlantas. Nanti Biar kami keren, koordinasi kami menghadap kepada kabupaten. Siap. Mana harus ada tata kotanya ya Iya, pasti. betul. Enggak kita harus semena-mena taruh. Iya. Kita harus ada perizinannya, kita harus naruh di mana. Toh yang itu juga dari masyarakat untuk masyarakat. Siap. Nah, Terobosan seperti yang itu. sangat Betul. sangat menarik, sangat Menarik. hebat. Jadi perlu diluruskan di sini kemudian bahwasanya di sini tuh penindakan knalpot ini adalah penindakan pelanggaran kasat mata, Betul. bukan rahasia. Dan Bukan. Karena masyarakat masih mengira ini sebuah rahasia, kemudian. Saya jelaskan ini boleh nggak ini Mas? Boleh, Boleh. monggo. Karena mereka banyak katanya nggak boleh rahasia, kok malah rahasia gitu katanya. bukan Ini bisa rahasia. dijelaskan. Baik gini, saya sebagai kasat lantas atau dikatakan bapak dari anggota-anggota Iya. selalu lintas. Bapak saya. Iya. Iya, siap. Kami menindaklanjuti ini kembali lagi ke masyarakat lagi. Iya, siap. Bahwasanya pagi itu, misalnya terakhir itu di Simpang Mayang. Rel kereta api Rel Mayang kereta api Gatak. Itu kalau pagi ramainya, ruwetnya itu. luar biasa kemudian itu. Bukan. Karena Bahasanya ruwet bukan meriah. meriah. Meriah Karena sekali. Itu pertemuan dari 3 kecamatan dari betul. Baki, Gatak, Kartasura dan menuju ke arah Surakarta juga Betul. berangkat kerja. Saya perintahkan melalui lisan dan tertulis. Saya sprintkan itu Mas, bukan main-main, bukan saya Berarti buat. ada sprintnya. Ada sprintnya Iya, pasti. iya. Itu bahwa anggota minimal ada 7 orang. 7 orang minimal. Saya perintahkan untuk mengatur khusus di pagi hari di Simpang Mayang. Simpang Mayang. Nah, kemudian dalam prakteknya bahasanya itu kan pengaturan untuk membantu masyarakat di pagi hari. Betul. Nah, Masyarakat hendak beraktivitas, polisi harus hadir. harus hadir, betul Karena sekali. biar lancar semuanya. Betul, iya. Kemudian dalam prakteknya, bila mana anggota melaksanakan pengaturan saat menyeberangkan atau Iya. menghentikan masyarakat yang akan menyeberang bergantian dengan arus yang lain, menemukan kasat mata tidak memakai helm, Tentu harus ditindak. iya betul, menggunakan knalpot blong, Iya. itu harus kita tindak. Masa ada petugas di sini berdiri, masa pengaturan ada yang nggak pakai helm dibiarin. Nanti kan ya semua orang nggak pakai helm nanti lama-lama. Padahal itu juga dari masyarakat untuk masyarakat, kembali ke masyarakat. Iya, kalau menggunakan motor yang selamat itu, yang selamat sampai ke rumah, yang ya merasakan sendiri, keluarga sendiri. Betul. Sesungguhnya helm itu kan bukan untuk Pak Polisi. Pak Betul. Polisi hanya menindak karena itu kewajiban Pak Polisi, tugasnya Betul, memang menindak kewajiban. yang melanggar. Tapi sebenarnya helm itu kan untuk diri sendiri. Iya. Jadi untuk melindungi kepala dari benturan apabila terjadi kecelakaan. Betul sekali. Setidaknya bisa meredam benturan tersebut untuk keselamatan diri sendiri. Jadi kami pastikan, kami tegaskan Mas Tegar, dan kita informasikan kepada masyarakat, pada khususnya masyarakat Sukoharjo, bila mana ada anggota kami yang melaksanakan pagi hari pengaturan, kemudian menemukan pelanggaran kasat mata. Kasat mata itu apa? Yang terlihat seperti tidak memakai helm, ataupun pengendara mobil yang tidak menggunakan safety belt, kemudian menerobos lampu merah, Ya. kemudian melanggar marka, kemudian melakukan tindakan berupa penilangan. Penilangan. Itu bukan razia. Jadi karena kita menindaklanjuti apa yang menjadi pelanggaran yang ditempati di tempat waktu itu, seperti itu. Contoh gampang seperti ini. Kita semuanya normatif. Dalam artian normatif itu apa? Bila mana ada masyarakat, ya kita jangan berharap lah ya. Iya. Ada masyarakat yang jatuh atau terpleset, ada polisi di situ. Betul, ada polisi bertugas. Nah. Ada kecelakaan. Itu saya pasti saya marahi kalau tidak mau Menolong, menolong. iya. Saya pasti marahi itu. Ya. Itu tugas gua itu ya. Padahal tugasnya. Tugasnya itu sama juga. Kalau misalnya ada pelanggaran kasat mata, ada polisi di situ tidak melakukan penindakan ataupun menindaklanjuti, saya pasti marah. Iya. Kenapa kok dibiarkan? Ini berbahaya. Dalam arti berbahaya untuk apa? Untuk masyarakat itu sendiri. Untuk gitu loh. keselamatannya masyarakat Betul, iya. Makanya saya berharap juga masyarakat Sukoharjo tertib berlalu lintas agar laka lantas itu bisa seminim mungkin. dapat ditekan seminim Betul. mungkin. Karena kalau masyarakat sudah mulai tertib, pengelanggarannya juga berkurang, tentu angka kecelakaannya pun juga akan turun. Betul sekali. Sehingga nanti tercipta keamanan dan keselamatan yang menyeluruh di wilayah Betul Kabupaten sekali, Sukoharjo. ya. Tentu saja itu yang sangat diharapkan. Harapan oleh kita- kami kita sebagai semua. polisi lalu lintas di Sukoharjo, harapan kami masyarakat nyaman melakukan kegiatan dengan tidak ada kendala, berangkat sehat, pulang selamat. sehat. Berarti berangkat kerja, berangkat beraktivitas sehat, pulang lagi ke rumah nanti sore juga bertemu dengan keluarga Nah, itu. dalam keadaan sehat. Selamat dan sehat dan selamat. Itu harapan kami. Dan nanti bila mana itu berjalan seperti itu, otomatis
masyarakat Sukoharjo akan maju, makin berkembang dan makin sukses. Yang pasti juga makmur. Makmur. Yang penting makmur. Makmur. Ya. Diminum dulu. Oh, boleh diminum ini? Siap, Apa diminum ini, Mas? dulu. Ini kopi. No kopi ya. Siap. Baik, demikian pemirsa, tadi sudah dijelaskan secara gamblang dan jelas oleh Bapak Kasat Lantas tentang penindakan pelanggaran knalpot brong, dan juga yang selama ini dipertanyakan apakah itu rahasia, tentang bukan rahasia, itu merupakan kegiatan rutin kepolisian dari Satlantas untuk melayani masyarakat di pagi hari, dan apabila menemukan pelanggaran kasat mata tentu saja langsung ditindak dengan tilang seperti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Baik, kita langsung aja menuju ke topik yang kedua kemudian. Oke, ya, Mas. Topik yang kedua yang juga menjadi pertanyaan banyak pihak tentang terobosan terbaru dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, terobosan tentang tilang yang diberi nama ETLE. Betul. Tentu ini kan program dari Bapak Kapolri yang kemarin sempat di-launching oleh Bapak Kapolri dan sudah mulai dilaksanakan di jajaran-jajaran seluruh Polres dan Satlantas jajaran seluruh Indonesia. Tapi masyarakat masih banyak yang bertanya-tanya, Apa itu? apa itu ETLE? Bagaimana sistem kerjanya ETLE? Itu masih banyak yang bertanya-tanya. Sebenarnya apa itu ETLE, Komandan? Oh, ini saya bacakan ya. Ini karena berbau-bau Inggris ya. Saya harus pastikan ini. Betul, harus dibaca. harus Jangan dipastikan. sampai Jangan sampai saya salah mengucap Kalau nanti. saya ucap di medsos nanti repot, Komandan. Ya betul. Betul. Wong Jawa, harus tepat. wong Jawa kan mangan telo ya angel Iya, ngomong Inggris ya. Oh, Karang Dawa. Karang Dawa Betul. ya. Jadi ETLE yaitu Electronic Traffic Law Enforcement. Apa itu? Yaitu merupakan sistem penegakan hukum bidang lalu lintas berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis. Seperti itu, Mas. Jadi Tegar. intinya ETLE itu adalah sistem tilang Betul. yang menangkapnya itu melalui dari kamera. Betul. Kamera yang mungkin dipasang di titik-titik tertentu dan juga kamera yang mobile. Ada itu mobil, betul. Sistem kerjanya seperti apa, Ren? Yang sudah dilaksanakan di Satlantas Sukoharjo seperti apa? Yang sudah dilaksanakan di Polres Sukoharjo Ya. ataupun di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Siap. Jadi ada di titik-titik tertentu, jadi kamera kami 360 derajat bisa memonitor. Jadi bisa melihat 360 Betul, derajat. betul. Misal Bisa. di simpang 4 ini, Betul. simpang 4 tertentu, misal kata simpang 3 Kejaksaan katakanlah. Itu kamera bisa muter gitu. Bisa muter dari sudut mana, berganti ke sudut mana. Oh, iya. Untuk bahasanya melihat apa ada masyarakat yang melanggar secara kasat mata kembali lagi. Kasat mata untuk kegiatan berkendara masyarakat tersebut. Oh, iya. Misalnya tidak memakai helm sama tadi, Siap. melanggar Lampu merah. Melanggar Mungkin itu marka. betul. Ada. Kita tersebar ada 9 titik Jadi di wilayah Sukoharjo ini Betul. sementara ada 9 titik. Nanti apakah mungkin akan ditambah lagi? Ya, sementara itu dulu, Mas. Itu dulu Kita ya. dulu karena juga ada didukung dari kamera yang di mobil, ada yang di helm itu. Oh, jadi Opek. selain kamera yang stay di situ, Betul. yang ditanam di simpang-simpang di sepanjang jalan, juga Betul. ada kamera yang dioperasikan oleh petugas. Betul sekali. Sistemnya bagaimana itu yang dioperasikan oleh petugas? Jadi yang pertama bahwasanya untuk anggota melaksanakan patroli itu udah sebagai kewajiban dan harus dilaksanakan. Betul. Patroli itu Rutin. untuk rutin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencurian, seperti perampokan Siap. ataupun hal-hal yang kiranya bisa merugikan masyarakat. Siap. Itu dilengkapi dengan kamera khusus. Kamera khusus yang diberikan oleh Ditlantas Polda Jateng jadi- untuk merekam ataupun mengambil gambar pelanggar yang berkendara di wilayah Sukoharjo. Yeah. Seperti itu. Oh, jadi petugasnya ini berpatroli. Betul. Tapi sudah ada kamera yang di kendaraannya. Betul, ada itu. Yang di mobil ada. Mobil ada. Yang sepeda motor biasanya Sepeda dipasang di mana, Bang? Ada yang dipasang di atas helm. Di atas helm. Nah, Jadi helm petugas berpatroli, Betul. ada action cam-nya gitu lah, Nah. kamera kecilnya gitu untuk merekam. Betul sekali. Jadi petugas berpatroli di sepanjang jalan tuh sambil kamera tuh on. Ambil merekam. merekam. Ketika ada pelanggaran yang melintas di sekitar Nah, petugas itu otomatis. langsung terekam. Betul sekali. Kemudian nanti diproses, Betul sekali. akan dikirimi surat Nah, ETLE itu. Betul sekali. Jadi untuk bila mana dokumen ataupun gambar sudah sampai, sudah didapat dari Ya. yang anggota melaksanakan patroli,
kemudian dikirim ke operator. Ada operatornya khusus Operator ETLE. ETLE ada itu di Urtilang. Di Urtilang. Nah, kemudian mencatat, kemudian mensinkronisasi antara Sesuai gambar sesuai dengan plat apa. nomornya. Nah, itu kemudian melaksanakan registrasi yang pasti, Siap. kemudian menyiapkan briva. briva. Kemudian dipaketkan atau dikirim. Di pos. Melalui pos ya? Betul sekali dengan Gosigap itu. Oh, pakai Gosigap. Pakai Gosigap, pakai kurirnya Gosigap itu. Pakai kurirnya Gosigap dikirim ke alamat sesuai Alamat dengan sesuai yang tercantum di pelanggar tadi di plat dalam nomornya itu, plat Dan, ya? nomor itu. Sesuai dengan plat Betul nomornya. sekali. Kemudian masyarakat banyak yang bertanya, kemarin juga tetangga saya ada yang dapat surat, mereka kaget kemudian, belum pernahnya dapat surat dari kepolisian, mereka dikiranya itu kriminal dan sebagainya, kan takut. Dan masyarakat umum itu kalau dapat surat ada kopnya Polres Sukoharjo gitu, udah pikiran udah sampai yang mana-mana tuh. Kemudian tanya sama saya gitu, ini surat apa? Ternyata surat e-tilang. Mungkin bisa sekalian dijelaskan biar banyak di luar sana masyarakat yang masih tanya. Kalau dapat surat kayak gitu udah terlanjur melakukan pelanggaran kemudian dikirimi surat ETLE, langkahnya selanjutnya seperti apa? Tutorial ini ya. Tutorial. Bisa kata saya dapat surat. Dapat surat Pak dari Tegar Polres dapat Sukoharjo surat. kan. Ya. Yang pertama ya dibuka dulu itu staplesnya, Mas. Oh, pertama buka dulu Buka ya. dulu, jangan tiba-tiba iya. langsung heboh gitu, tanya kanan kiri, dibuka dulu Masih staplesnya. staplesnya, bener. Dibuka dulu suratnya Ya, kan. siap. Dilihat dulu. Berarti Dibaca. dibaca. Itu langkah pertama itu. Betul. Paling pertama tuh dibuka staplesnya. Iya, staplesnya Oke. dibuka, kemudian dibuka itu, Iya. dibaca apa toh ini toh. Nah, Iya. terjawab tadi ya yang tadi berprasangka tidak. Ya berprasangka tidak itu. Setelah itu kemudian lihat dulu apakah itu ada fotonya itu, Mas. Ada fotonya yang Jadi di bersangkutan. dalam surat itu ada fotonya. Kemarin Nah. tetangga saya juga ada fotonya dia. Iya. Dari belakang, samping ada 3 foto itu kemarin tuh. Iki aku podo kan pertanyaan. Itu jelas dia karena dia nggak pakai helm kemarin udah. Itu Ya. makanya itu. Setelah itu kan dilihat ada nomor ada briva. Ada privanya. Ada briva. Kemudian bila mana masyarakat itu udah mulai tahu bahwasanya ada dapat nomor briva, monggo untuk denda itu langsung dibayarkan ke BRI. Oh, jadi BRI manapun bisa. BRI manapun bisa. Jadi nggak usah misalnya tidak bisa datang ke Satlantas Polres Sukoharjo di Urtilang itu. Yeah. Setelah terbriva itu ada dapat kode, kemudian ada nomor dari operator dikirim ke situ. Nah, nanti akan diregistrasi dan dinyatakan sudah membayar. Oh, jadi bisa dibayarkan dengan sistem briva Bisa. di BRI manapun. BRI manapun. Setelah itu nanti otomatis dari operatornya akan menghapus ETL-nya karena sudah terbayarkan Betul. dendanya seperti itu. Oh, jadi Dan ini saya kasih tahu pada masyarakat khususnya Sukoharjo. Iya. Itu ada waktu 1 kali 7 hari. 1 kali 7 hari. 1 kali 7 hari, Mas Tegar. Iya. Jadi bila mana tidak ditindaklanjuti surat yang kita sampaikan itu, Iya. nanti akan diblokir. Oh, jadi kalau dapat surat kau ngene wong Nah, STNK ayu tak gowo. nah. Ora ditilangi ngopo. Nah. Ora tak gagas gitu katakanlah. Nanti otomatis diblokir. Diblokir nanti. Dari Urtilang akan Nah. konfirmasi sama Samsat. diblokir karena tilang. Betul. Itu yang memblokir itu jangan main-main. Ini yang memblokir itu dari Polda loh, Pak. Oh, jadi langsung dikirim ke Polda datanya. Betul. Karena tidak mengindahkan surat itu tadi. Oh, gitu ya. Yang memblokir itu Polda. Jadi terus nanti kalau sudah diblokir, kemudian nanti kan pajak nih dia. Pajak tahunan. Ah. Datang ke Samsat. Nggak bisa pajak dong. Nggak bisa, tetap harus minta buka blokir dulu, langsung persurat dulu, baru didata dulu dari Samsat, baru kirim ke Polda, Oh, baru dibuka. begitu. Jadi Iya. harus dibuka blokirnya dulu. Betul. Jadi jangan main-main kalau dapat Jangan surat main-main. yang berkop Satlantas tadi, Iya. jangan main-main tuh bukan surat sembarangan cinta, ya. bukan surat cinta itu. Bukan surat cinta tentu. Ya, tapi ada staplesnya. Ada staplesnya, harus buka staplesnya. Tutorial pertama harus buka staples. Siap. Ya. Oh, jadi bisa disebarkan di masyarakat bahwa Betul. kalau kena e-tilang seperti itu dapat surat konfirmasi, nanti bisa bayar melalui briva ataupun juga datang langsung ke Satlantas, nanti langsung bisa membayar. Betul. Pertanyaannya satu, Dan. Ini apa ini? Saya nggak sabar ini pengen ditanya ini. Ini juga merupakan pertanyaan yang banyak orang. Nah, gini, Dan, kalau itu tadi kan dikirimi surat memang sesuai dengan plat nomornya, dengan alamatnya sesuai. Betul. Lah misal kata nih, kan banyak juga yang tanya, lah motorku udah tak jual.
mobil udah tak jual, kemudian misal dipakai ngelanggar sama yang beli, yang beli ngeblok Bang Cu, tentu e-tilang akan mengirim surat ke alamat saya. Betul. Karena dia belum balik nama mungkin. Belum. Nah, saya harus bagaimana nih sebagai penjual yang mobilnya udah saya jual, saya harus bagaimana itu kalau dapat surat seperti itu? Jadi berarti mobil itu masih masa berlakunya masih ya berarti ya. Mungkin belum dibalik nama sama yang beli, belum punya dan uang. masih masa berlakunya mungkin tahunnya masih 5 tahunnya masih. Siap. Jadi gini, jadi untuk antisipasi saja, bila mana sang penjual sudah menjual mobil ke tangan orang lain, langsung saja untuk sang penjual konfirmasi ke Satlantas Polres Sukoharjo, tepatnya di bagian Urtilang, bahwasanya mobil ini ataupun motor ini plat nomor ini sudah kami jual ke orang lain dan kami sudah lepas dari tanggung jawab dari mobil yang telah kami konfirmasi ke unit tilang seperti jadi itu. Nanti saya sebagai yang jual udah nggak kena denda tilang ya? Betul, tidak kena Karena denda. yang langgar kan bukan saya Betul. sebagai penjual. Betul. Nanti datang ke unit tilang, konfirmasi bahwa kendaraan tersebut sudah bukan milik saya, sudah Betul. dijual. Betul sekali. Kemudian nanti dari unit tilang akan berkoordinasi dengan Samsat. Betul. Mungkin nanti akan diblokir. Jadi ketika nanti pajak tahunan yang bersangkutan yang punya mobil baru itu nanti harus membuka blokir dulu, Baru bayar privat tilangnya dulu, baru bisa balik dibayarkan nama. pajaknya. Pajak, Karena ada balik yang nama. bertanya-tanya, Betul. "Lho, sadol kok dilanggar wong liya piye?" kan gitu. Jadi betul. nanti bisa konfirmasi adanya ke unit tilang. Betul Satlantas sekali. Sukoharjo. Nah, sekarang gini Nan, saya mau tanya, yang bisa ditilang dengan ETLE itu apa aja? Yang bisa ditilang dengan ETLE? Pelanggaran apa saja yang selama ini ditilang dengan ETLE itu pelanggarannya apa aja? Ya, yang kasat mata yang pasti kasat mata. Yang pertama ya kembali lagi ke titik awal tadi, bahwasanya untuk kasat mata itu helm, yaitu untuk melanggar marka, melanggar traffic light, sabuk pengaman. Jadi sementara ini ETL itu karena itu berbasis dari berdasarkan gambar yang ditangkap oleh kamera, itu tentu pelanggaran-pelanggaran yang terlihat oleh kamera. Betul sekali. Sedangkan untuk yang bersifat administrasi seperti SIM, betul, tidak bawa STNK mungkin, itu nggak kelihatan oleh kamera. Ya sementara ini belum. ETLE, sementara ini belum. Dan itu ngomong-ngomong tadi katanya ada 9 titik tersebar di lampu merah. Kemudian ada kamera yang mobile. Betul. Nah itu kalau ketangkep pas lagi sama yang lainnya bahaya udah. Wah, bahaya sekali itu. Itu berbahaya untuk dunia akhirat keselamatan. Ya kan? Betul sekali. Naudzubillah itu. Misal loh ya, kalau saya enggak, misal si A lah. Mosok bilang sendiri enggak ya? Saya enggak, tentu enggak ya? orang lain katakanlah berboncengan apa naik mobil sama orang lain lah katakanlah. Kan enggak pakai sabuk misalkan di mobil kena dong. Suratnya kan dikirim ke rumah. Betul sekali. Lagi kerja nih. Yang terima kan istrinya tuh dan. Wah, iya. Bisa perang tuh. Betul sekali makanya. Sebenarnya ini Polri bisa memecah rumah tangga loh. Kok bisa, Bang? Ya iya itu kan suratnya tuh ada kamera tuh, difoto itu bersamaan sama maka dari perempuan itu. lain. Nah. Gitu. Kemudian surat dikirim sama istrinya yang lima istrinya. Polri sebagai pemecah rumah tangga. Nah itu kan mungkin itu kan finalnya dalam artian. Nah tapi kan di sini saya memberikan himbau sebelum. Yeah. Maka dari itu masyarakat Sukoharjo, kami sebagai petugas berlalu lintas khususnya di bidang lalu lintas, saya mengimbau untuk berhati-hati berlalu lintas untuk memenuhi semuanya administrasi ataupun perlengkapan di luar ataupun yang di dalam di surat-suratnya. Karena apa? Kamera akan mengintai Anda di setiap sudut manapun saat Anda berkendara. Wah, ini ancaman ya? Ya bukan ancaman. Serius banget gitu. Ini sebenarnya himbauan ditambahi juga nih. Apa itu? Jangan selingkuh di jalan gitu. Itu juga masuk itu. Iya. Karena itu bisa dikirim nanti. Nah, nanti kalau sudah menurun itu berarti Polri juga berjasa. Betul. Polri selain menekan angka kecelakaan, menurunkan angka kecelakaan juga menurunkan perselingkuhan. Bagus itu. Kita niatnya untuk membantu Polri, membantu masyarakat dan niat ibadah juga ya Mas Tegar ya. Ibadah itu iya. bagus lah. Maka dari itu kamera tele itu ternyata fungsinya banyak. Banyak sekali. Banyak itu. Bagi yang agak nyeleweng itu juga momok itu. Mendingan lewat gang-gang ya. Lewat sawah mungkin ya. Pengalaman? Ya, mungkin saya buka pengalaman Mas Tegar buka. Kalau saya enggak pernah. Ya, seperti itu. Baik, mungkin untuk ETL juga sudah jelas mudah-mudahan. Jadi untuk sistemnya ETL itu apabila terkena pelanggaran ETL bisa langsung konfirmasi ke Satlantas Sukoharjo. Kemudian sama operatornya nanti bisa dikonfirmasi bisa membayar melalui Briva. Betul. Namun apabila ternyata kendaraannya sudah
dijual dan kita masih dikirimi Langsung konfirmasi surat, dulu. langsung konfirmasi ke Samsat. Satlantas, bahwa Samsat. motornya ini sudah Betul. kami jual. Betul sekali. Ini bukan saya yang naikin. Nanti kemudian akan diblokir. Setelah diblokir nanti tentu yang punya motor baru tersebut ketika akan pajak sudah jelas itu ada blokir karena etilang. Betul. Itu harus membuka blokir dulu dengan membayar denda privat baru bisa dipajakan. Tapi tentu saja seperti Bapak Kasatlantas sampaikan tadi lebih baik dibalik nama. Betul. Nah, selain tenang, udah namanya sendiri, juga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu lebih aman. Lebih aman. Antisipasi sejak dini. Antisipasi. Demikian yang mau saya tanyakan cuma cukup 2 itu dulu aja. Oh, iya. Sudah cukup panjang. Sudah cukup melelahkan dan Semoga nanti bisa membantu masyarakat, betul sekali. khususnya warga Sukoharjo yang ini semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar knalpot brong dan juga seputar ETLE. Terima kasih Bapak Kasatlantas untuk waktunya. Semoga nanti ke depan bisa berjumpa lagi di podcast selanjutnya dengan topik-topik pembahasan yang jauh lebih menarik. Mungkin nanti saya akan sharing dulu ke tetangga, warga, teman-teman apa yang mau ditanyakan ke Bapak Kasatlantas Sukoharjo. Nanti biar dijawab sama Bapak langsung. Terima kasih kemudian untuk waktunya. Mas Tegar. Sehat selalu dan amin. bahagia selalu. Amin. Demikian pemirsa studio presisi Polres Sukoharjo, bincang-bincang kami dengan Bapak Kasatlantas Polres Sukoharjo. Semoga apa yang kami bahas hari ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada di benak pemirsa semuanya. Baik pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kami dengan Bapak Kasatlantas Polres Sukoharjo terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada di benak masyarakat Sukoharjo terkait dengan knalpot brong dan juga penindakan pelanggaran melalui ETLE. Semoga apa yang kami obrolkan tadi bisa menjawab apa yang selama ini menjadi pertanyaan dari warga masyarakat Sukoharjo. Sampai jumpa lagi di podcast-podcast selanjutnya, tentunya dengan topik-topik pembahasan yang lebih menarik dan juga topik-topik yang menjadi pertanyaan warga masyarakat Sukoharjo. Terima kasih. Demikian dari kami. Salam presisi, salam sigap, Polantas hadir.